Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Walid Tamami, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 5 kelas C. Di sini saya akan kembali memaparkan materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok kemarin. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian Computer Assisted Reporting Core. Computer Assisted Reporting Core merupakan metode yang memanfaatkan teknologi komputer untuk membantu proses pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi dan reportase berita. CAR memungkinkan wartawan untuk mengolah data dengan lebih efisien dan akurat, menghasilkan berita yang lebih mendalam dan informatif. CAR juga merupakan pendekatan dalam jurnalisme yang memanfaatkan teknologi komputer dan perangkat lunak untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk yang dapat digunakan untuk membuat laporan berita. Salah satu contoh paling umum penggunaan CAR dalam jurnalisme adalah dalam pelaporan data yang besar yang seringkali dihasilkan oleh pemerintah atau melibatkan anggaran pemerintah. Laporan keuangan atau data sensus yang sangat besar dapat dianalisis dengan menggunakan CAR untuk mengidentifikasi masalah atau tren yang relevan untuk masyarakat. Dengan menggunakan teknik CAR, jurnalis dapat mengungkapkan cerita yang lebih dalam seperti pemborosan anggaran, ketidaksetaraan distribusi bantuan, atau pola penipuan dalam sistem pemerintahan. Dengan berkembangnya teknologi dan ketersediaan data yang semakin melimpah, CAR semakin menjadi bagian penting dalam dunia jurnalisme. Jurnalis kini tidak hanya mengandalkan wawancara atau laporan langsung untuk memperoleh yang lebih informasi, tetapi juga dapat memanfaatkan teknologi komputer untuk menggali data yang lebih dalam dan memberikan wawasan yang lebih luas. Hal ini membuka peluang bagi jurnalis untuk menghasilkan karya yang lebih informatif, berbasis bukti, dan dampak besar dalam masyarakat. Selanjutnya di sini ada yang pertama ada konsep CAR. Konsep dasar CAR adalah bahwa jurnalis tidak hanya mengandalkan wawancara atau pengamatan langsung. Di sini selanjutnya ada tahapan dalam CAR. Proses CAR sendiri melibatkan beberapa tahapan penting, mulai pengumpulan data hingga penyediaan temuan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh audiens. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah jurnalisme data dan jurnalisme sains. Jurnalisme data adalah pendekatan inovatif dalam jurnalisme yang menggunakan data sebagai sumber informasi. Dalam era digital dipenuhi banjir informasi, jurnalis data muncul sebagai solusi untuk menyajikan berita yang akurat, berbasis fakta, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Praktik ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan visualisasi data untuk mengungkap cerita yang tersembunyi di balik angka-angka. Jurnalis data bekerja dengan berbagai jenis data, mulai dari pemerintah hingga hasil survei. Dengan teknik analisis canggih seperti statistik dan machine learning, mereka dapat mengidentifikasi tren dan pola yang relevan. Selanjutnya, metode jurnalisme data. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data adalah langkah pertama yang membuka jalan bagi sebuah proses jurnalisme data. Selanjutnya ada analisis data. Setelah pengumpulan data, selanjutnya adalah jurnalisme adalah analisis. Proses ini melibatkan penerapan metode statistik untuk mengidentifikasi pola, tren, atau anomali dalam dunia yang telah dikumpulkan. Selanjutnya visualisasi data. Visualisasi merupakan aspek yang sangat penting dalam jurnalisme data. Dengan memanfaatkan grafik, diagram, dan infografis, jurnalis dapat menyajikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh audiens. Dan juga di sini ada relevansi jurnalisme data di era digital. Memerangi hoax, salah satu tantangan terbesar dalam era digital saat ini adalah penyebaran informasi yang salah atau hoax. Tujuannya meningkatkan akurasi. Dengan mengandalkan data sebagai dasar laporan, jurnalis dapat meningkatkan akurasi berita yang disajikan. Penggunaan data yang valid dan terpercaya sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap media. Selanjutnya, memperdayakan masyarakat. Jurnalis data berfungsi untuk memperdayakan masyarakat dengan menyajikan informasi yang jelas dan berbasis bukti. Di sini contoh kasus jurnalisme data. Yang pertama, investigasi dana desa oleh Tempo. Analisis kualitas udara oleh CNN Indonesia. Contoh lengkap ada di sini. Selanjutnya, jurnalisme sains. Jurnalisme sains adalah cabang jurnalisme yang khusus berfokus pada penyampaian informasi ilmiah kepada masyarakat luas. Dalam era digital yang berkembang dengan cepat, jurnalisme sains memainkan peran yang sangat penting dalam menyederhanakan konsep-konsep ilmiah dan meningkatkan literasi sains di kalangan publik. Selain itu, jurnalisme sains berfungsi sebagai garda terdepan dalam mengatasi disinformasi dan hoax yang sering kali beredar di media sosial dan platform digital lainnya. Selanjutnya materi
terakhir ini ada kolaborasi wawancara. Departemen Produksi Divisi Pengembangan News, Struktur Divisi Permainan. Di sini ada peran Departemen Produksi. Departemen Produksi adalah departemen yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Maka fungsi dari Departemen Produksi yaitu merencanakan dan membuat program-program sepanjang waktu yang akan disayangkan oleh stasiun televisi. Perannya meliputi merencanakan praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wallahumma biqil aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.